Waalaikumsalam dok. Ya, perkenalkan, ini saya Dokter Ilona yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Lina dok. Ibu Lina. Usia berapa tahun Ibu? Usia 28 tahun. 28 tahun ya. Untuk pekerjaan sehari-hari? Saya dagang di Dagang. pasar Oh iya. Kalau tinggalnya di mana Bu? di Bangunjiwo. Oh ya. Bu, ini ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi ini saya itu sering keluar darah gitu dok dari alat kelamin. Jadi sering ngeflek gitu padahal sedang tidak datang bulan. Oh, sering jelek gitu ya. Warnanya seperti apa ya Bu? Apakah merah segar, merah kecoklatan? Merah segar dok. Merah segar ya. Sudah sejak kapan nih? Ini sebenarnya sudah sejak lama sih dok, sejak 6 bulan yang lalu. Saya tuh takut tapi mau periksa. Oh, jadi selama 6 bulan ini sudah diobati atau Ibu sudah melakukan apa gitu untuk mengurangi keluhannya? Belum ada. Oh, ya. Ada nyeri perut nggak Bu? Kalau nyeri perut enggak, tapi kadang kalau berhubungan dengan suami itu nyeri dok. Oh gitu ya. Nyerinya seperti apa Bu? Apakah seperti terbakar, seperti linu-linu atau ditusuk-tusuk? Nyerinya itu nyeri tajam panas gitu dok. Nyeri tajam panas ya. Iya. Kalau dari skala 0 sampai 10, 0 tidak nyeri sama sekali, 10 sangat nyeri, kira-kira di skala berapa Bu? Di skala 5 mungkin Skala ya. 5 ya. Kalau buang air besar, buang air kecil, ada keluhan? Enggak ada. Oke. Kalau pusing, mual, muntah gitu ada Bu? Kalau pusing, mual, muntah kayaknya enggak ada, tapi saya itu sering lemes. Oh, sering lemas. Iya. Kalau berat badan turun nggak Bu? Iya, turun banyak dok. Selama beberapa bulan ini turun banyak ya? Iya, saya malah hampir turun 20 kilo. Dulu saya agak besar badannya. Oh, hampir 20 kilo. Kalau sekarang tinggi badan berat badan? Sekarang tinggi badannya 155. Berat badannya sekarang tinggal 38 dok. Oh, tinggi 28. Oh, iya. Kalau Ibu ada sakit lain kayak hipertensi, diabetes? Enggak ada dok. Berarti ya. Kalau dari keluarga sendiri mungkin ada yang kena hipertensi, DM atau penyakit tumor seperti itu? Oh, ibu saya dok. Ibu saya itu kena kanker apa ya? Yang Mulut rahim? mulut rahim. Oh, kanker mulut rahim. Iya. Ya. Ibu, kalau untuk menstruasinya Ibu sendiri, ini apakah siklusnya nggak rutin gitu, berapa hari sekali gitu Bu? Oh, kalau siklusnya rutin dok. Berapa hari sekali? Itu mungkin sekitar ya 30 harian dok. 30 hari. Durasi menstruasinya kira-kira berapa lama? Ya sekitar 5 sampai 8 hari lah. Oh, 5 sampai 8 hari. Sewaktu menstruasi pernah nyeri perut hebat yang sampai mengganggu aktivitas itu nggak Bu? Kadang-kadang iya. Terus minum obat anti nyeri gitu ya? Iya. Kalau menstruasi pertama umur berapa? Saya waktu itu masih SD dok. Mungkin kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD ya. Waktu itu banyak menstruasinya, kayak deres gitu nggak? Iya awalnya Sering ya. ganti pembalut ya? Berapa kali kira-kira sehari? Ya bisa 3 sampai 4 kali lah. 3 sampai 4 kali. Kalau sekarang ganti pembalut? Ya paling 2 kali gitu. Ya. Kalau hari terakhir kapan ya Bu? Hari terakhir saya baru sekitar 2 minggu yang lalu ya Oh, kayaknya. sekitar 2 minggu. Mm-mm. Tapi ini keluar bercak-bercak gitu dok. Oh iya, nanti saya periksa nih. Mm-mm. Kalau untuk keputihan ada? Kalau keputihan kadang-kadang dok, jadi nggak selalu. Kadang-kadang keputihan ya. Mm-mm. Sampai mengganggu gitu nggak baunya atau Terkadang iya. mengganggu? Kayak gatal risih, tapi saya ndak begitu memperhatikan ya dok. Nanti tuh kadang ada yang eh, hari-hari yang nggak ada keputihan, nanti ada hari-hari yang muncul keputihannya kayak gitu dok. Oh, iya. Kalau keputihannya warnanya apa Bu? Warnanya putih, kekuning-kuningan gitu dok. Kuning. Oh, Bu, Ibu sudah punya anak belum nih?
Sudah, Sudah ada berapa? anaknya 1. Anaknya 1. Lahir tahun berapa, Bu? Lahir tahun 2019 berarti dok. 2019. Waktu itu lahirnya sesar atau normal? Oh normal kok. Normal. Usia kandungannya Usia kandungannya normal, pas di HPL, iya. Waktu mengandung anaknya ini nggak ada masalah kan, Bu? Kayak misalnya ibu gasnya naik tinggi atau gimana? Nggak ada. Oke. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap keluhannya ibu ya. Dan Iya. pemeriksaannya ini ada beberapa tahap. Nah, salah satu pemeriksaannya ini memasukkan alat berupa spekulum namanya Bu melalui alat kelamin. Nah, ini fungsi dari pemeriksaan spekulum ini untuk mengetahui apakah di jalan lahir dan di rahim bagian bawah ini ada kelainan atau tidak. Nah, nanti ibu posisinya berbaring, kemudian kakinya mengambang seperti itu Bu. Nanti saya akan duduk di bawah menghadap ke organ genital dari ibu. Nah, mungkin nanti saat pemeriksaan ini sedikit terisi dan tidak nyaman atau mungkin bisa juga sakit sedikit, tapi nanti kami antisipasi dengan pemberian gel dan melakukan prosedur dengan hati-hati. Tapi insya Allah tidak berbahaya ibu. Apakah ibu bersedia? Iya dok, nggak apa-apa dok. Kalau begitu nanti setelah ini ibu bisa buang air kecil dulu. Karena untuk pemeriksaan ini kandung kencingnya harus kosong ya Bu. Oh iya dok. Baik, kalau begitu semoga silakan ibu untuk mempersiapkan diri. Oh iya dok, saya ke kamar mandi dulu ya dok ya. Nanti ibu bisa kembali ke sini lagi. Iya dok. Terima kasih ibu. Iya sama-sama dok. Selanjutnya adalah persiapan alat. Untuk alat-alat yang kita butuhkan, pertama kita membutuhkan kom yang berisi betadin, kemudian ada juga yang berisi gel lubrikan. Kemudian kita membutuhkan kasa steril, duk lubang, sarung tangan steril. Kemudian juga membutuhkan alat-alat steril yaitu spekulum cocor bebek, kemudian tang ovari, ada tenakulum, sonde dan juga krokodil tang. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Nah, untuk pemeriksaan ginekologi sendiri, langkah pertamanya adalah pemeriksaan abdomen. Nah, untuk pemeriksaan abdomen itu sendiri akan ada inspeksi dan juga palpasi. Jadi pasien diposisikan berbaring, kemudian kita inspeksi apakah di abdomen atau di perut pasien terdapat benjolan, kemudian ada bekas luka, apakah ada tanda peradangan seperti kemerahan, atau ada lesi, ataupun ada jaringan parut yang lain. Nah, kemudian kita lakukan palpasi pada lapang abdomen. Permisi ya Bu. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan, kemudian apakah ada rasa mengganjal ataupun rasa tidak nyaman, ataupun kita merasa adanya benjolan pada abdomen dari pasien. Untuk langkah selanjutnya pada pemeriksaan ginekologi, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan sembari duduk menghadap ke alat kelamin dari pasien. Nah, pertama-tama kita nyalakan lampu ginekologi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Nah, pada pemeriksaan inspeksi ini dilihat pada area genitalia eksternal, apakah dari pons pubis, kemudian vulva, perineum, anus dan juga daerah sekitarnya, apakah ada kemerahan, kemudian tanda-tanda peradangan, apakah ada benjolan, ada massa atau bekas luka dan jaringan parut. Dan kemudian setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan steril untuk pemeriksaan palpasi dan pemeriksaan in speculum. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan desinfeksi dulu pada organ genitalia eksternal. Lakukan desinfeksi menggunakan kasa steril yang telah diberi betadin. Kita desinfeksi bagian
labia mayora kanan kiri. Kemudian kita disinfeksi vulva bagian tengah. Kemudian kita disinfeksi area sekitar, yaitu ada mons pubis, kemudian area kanan dan area kiri, perineum, dan juga anus. Setelah itu kita pasang untuk steril. Kemudian kita melakukan palpasi pada organ genitalia eksterna, apakah ada nyeri tekan ataupun benjolan ataupun lesi dan kelainan lainnya. Palpasi dari mons pubis, kemudian ke labia mayora, daerah sekitarnya, perineum dan juga anus. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan in speculo. Yang kita butuhkan adalah spekulum yang telah kita olesi dengan gel lubrikan. Kemudian kita masukkan Nah, kemudian dari pemeriksaan in speculo atau pemeriksaan menggunakan spekulum ini kita dapat melihat bagaimana dinding atau liang vaginanya, apakah ada kemerahan, kemudian apakah ada massa, apakah ada kelainan ataupun adanya discharge. Kemudian kita dapat melihat porsio cervix, apakah porsionya licin ataupun ada benjolan, massa atau ada erosi. Kemudian melihat apakah ada sekret atau discharge yang keluar dari porsio. Kemudian kita dapat melihat orificium pada porsio apakah terbuka atau tertutup. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Tarik nafas ya Bu. Kemudian spekulum yang telah digunakan kita letakkan di bak berisi klorin. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan VT dan juga pemeriksaan di manual. Berikut kali ini saya akan melakukan pemeriksaan vaginal saja dan juga pemeriksaan di manual. Nanti saya akan memasukkan jari melalui liang vagina, mungkin nanti terasa sedikit tidak nyaman. Kemudian kita masukkan jari. Dengan tangan kiri melakukan penekanan pada fundus uteri atau pada perut bagian bawah. Di sini untuk menilai bagaimana ukuran dari uterus, kemudian juga untuk menilai letak dari uterus. Baik, untuk pemeriksaan ginekologi sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan pembersihan atau disinfeksi area yang tadi dilakukan pemeriksaan serta mencuci tangan.